Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Satriawan. Saya mahasiswa Agribisnis Pangan di Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian tugas akhir yang berjudul Analisis Saluran Tata Niaga Cabai Merah Keriting di Kabupaten Lampung Selatan. Di sini terdapat 5 outline, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang: sektor pertanian merupakan basis perkembangan kegiatan ekonomi di pedesaan. Sektor pertanian juga berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha pertanian yang maju perlu digalakkan di seluruh kawasan pertanian di Indonesia. Cabai merah merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan secara komersial di daerah tropis. Cabai juga dapat ditanam pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Permintaan cabai merah dalam negeri yang tinggi menyebabkan semakin banyaknya petani yang membudidayakannya. Di sini terdapat data luas lahan produksi dan produktivitas cabai merah. Di sini terdapat 3 kabupaten terbesar produksi cabai merah, yaitu ada di Lampung Barat dengan produksi 9.427,5 ton, dan di Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan produksi sebesar 16.607,9 ton, dan di Kabupaten Lampung Utara menghasilkan produksi sebesar 3.854,9 ton. Data bersumber dari BPS Provinsi Lampung tahun 2018. Di sini ada data luas panen, produksi, dan produktivitas per kecamatan. Di sini ada 3 kecamatan terbesar yang memproduksi cabai merah keriting dari 17 kabupaten, dari 17 kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Yaitu peringkat pertama ada dari Kecamatan Ketapang dengan produksi sebesar 2.462,3 ton, dan kecamatan terbesar kedua yaitu Kecamatan Penengahan dengan total produksi sebesar 1.840 ton, dan Kecamatan Waisulan dengan produksi 1.146 ton. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 2018. Lanjutannya, permasalahan di sini yaitu banyaknya pelaku tata niaga yang menyebabkan banyaknya saluran tata niaga yang membuat banyaknya rantai pemasaran, sehingga menyebabkan perubahan harga yang terjadi pada komoditas cabai merah belum tersalurkan dengan baik kepada pelaku pemasaran. Di sini ada 3 tujuan utama penelitian, yaitu pertama, menjelaskan lembaga dan fungsi tata niaga cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua yaitu menganalisis saluran tata niaga cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis efisiensi saluran tata niaga berdasarkan margin pemasaran, farmer share, dan rasio keuntungan. Di sini terdapat gambar kerangka pemikiran, yaitu alur dari tata niaga cabai merah. Terdapat pelaku tata niaga cabai merah dan saluran tata niaga dan lembaganya, serta efisiensi tata niaga cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan yang nantinya akan menghasilkan analisis margin tata niaga, analisis farmer share, serta analisis rasio profit margin. Outline kedua di sini yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada 7 pokok, yaitu pemasaran, saluran distribusi, struktur pasar, perilaku dan keragaan pasar, margin tata niaga, pangsa produsen, dan rasio keuntungan. Di sini saya merujuk dari penelitian terdahulu, ada 4 dengan judul yang sama. Yang outline ketiga yaitu metode penelitian. Di sini penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan pada 3 kecamatan terbesar, yaitu Kecamatan Waisulan, Kecamatan Penengahan, dan Kecamatan Ketapang. Penelitian telah dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020. Rancangan penelitian.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian survei, yaitu pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui saluran pemasaran cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan. Metode pengumpulan data yaitu ada data primer, data yang akan dilakukan untuk turun lapang, dan yang kedua data sekunder yaitu berdasarkan data-data dari Badan Pusat Statistik dan sebagainya. Metode sampel yaitu metode sampling snowball, yaitu mengikuti alur pemasaran yang terbentuk dari produsen. Di sini alat analisis ada margin pemasaran, terus farmer share, dan yang ketiga yaitu rasio keuntungan biaya. Definisi operasional di sini ada 4, yaitu efisiensi tata niaga, saluran tata niaga, margin tata niaga, dan lembaga tata niaga. Outline yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Gambaran umum wilayah di daerah penelitian, yaitu Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang membentang pada posisi 105 derajat 1/14 bin. Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan sekitar 2109,74 km persegi. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, dari 248 desa dan 3 kelurahan. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas lahan sawah seluas 45.785 hektar atau sekitar 22,81% dari total luas wilayah Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan memiliki iklim tropis dengan suhu terendah 24,3 derajat Celcius dan suhu tertingginya mencapai 33,5 derajat Celcius. Di sini karakteristik petani dan pedagang responden di daerah penelitian. Di sini total responden petani ada 30 orang, dan kita bahas dari luas lahan. Yang memiliki luas lahan 0,25 hektar itu sebanyak 8 orang, yang memiliki luas lahan 0,5 hektar sebanyak 13 orang, dan luas lahan dengan 0,75 hektar terdapat 9 orang. Untuk karakteristik petani dari golongan umur, saya di sini nomor 1 umur 21 sampai 30 itu berjumlah 4 responden. Umur 31 sampai 40 sebanyak 8 orang. Umur 41 sampai 50 sebanyak 11 orang. Umur 51 sampai 60 terdapat 7 orang. Karakteristik dari pendidikan: tamatan SD sebanyak 10 orang, tamatan SMP sebanyak 3 orang, tamatan SMA sebanyak 11 orang, dan setara sarjana atau S1 sebanyak 6 orang. Di sini karakteristik pedagang berjumlah 8 orang, dengan karakteristik kelompok umur antara rank 26 sampai 37 tahun itu ada 2 orang pedagang pengepul dan 1 orang pedagang besar dan 2 orang pedagang pengecer. Di umur 38 sampai 49 tahun pedagang pengepul sebanyak 5 orang, pedagang besar sebanyak 3 orang, pedagang pengecer sebanyak 6 orang. Dan di rank 50 sampai 60 tahun pedagang pengepul sebanyak 1 orang, pedagang besar sebanyak 0, dan pedagang pengecer 0. Di sini total pedagang pengepul sebanyak 8 orang, pedagang besar sebanyak 4 orang, dan pedagang pengecer berjumlah 8 orang. Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tamat SD sederajat untuk pedagang pengepul sebanyak 2 orang, pedagang besar sebanyak 1 orang, dan pedagang pengecer sebanyak 2 orang. Tamatan SMP sederajat untuk pedagang pengepul terdapat 2 orang, pedagang besar 1 orang, pedagang pengecer 3 orang. Dan tamatan SMA sederajat sebanyak 3 orang dari pedagang pengepul, pedagang besar 2 orang, pedagang pengecer 3 orang. Dan tamatan
diploma sederajat. Untuk pedagang pengepul hanya 1 orang, pedagang besar dan pedagang pengecer tidak ada. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini lembaga dan fungsi tata niaga. Lembaga tata niaga terdapat 3, yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Masing-masing pedagang memiliki fungsi dan tujuan. Di sini fungsi tata niaga dari masing-masing pedagang. Pedagang pengumpul melakukan fungsi pertukaran dan fungsi fisik serta fungsi fasilitas. Pedagang pengumpul melakukan fungsi pertukaran, yaitu pembelian penjualan, fungsi fisik penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, fungsi fasilitas standarisasi, penanggungan risiko, informasi pasar, dan permodalan. Yang kedua, hasil, yaitu saluran tata niaga. Di sini terdapat 3 saluran tata niaga yang terbentuk, terlihat pada gambar. Untuk garis yang berwarna biru itu merupakan saluran tata niaga 1 yang terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, serta konsumen. Untuk garis yang berwarna kuning itu merupakan saluran tata niaga 2 dengan pelaku, yaitu petani, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Dan garis yang berwarna merah itu saluran tata niaga 3, yaitu saluran terpanjang. Di sini lembaga pelakunya yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Efisiensi tata niaga. Di sini ada margin tata niaga. Untuk total biaya tata niaga dari saluran 1 sebanyak 4.002 dengan share persen sebesar 9,3%. Untuk total biaya tata niaga saluran 2 berjumlah 4.883 dengan share sebesar 11,63%, dan biaya tata niaga 3 sebesar 7.024 dengan share sebesar 15,61%. Untuk rasio profit margin di saluran 1 sebanyak 1,88, untuk rasio profit margin di saluran 2 sebanyak 5,78, dan rasio profit margin di saluran 3 sebesar 4,14%. Untuk total keuntungan di masing-masing saluran di saluran pertama sebesar 7.543 dengan share 17,54%. Untuk saluran 2 2.824,6 dengan share 67,25, sedangkan di saluran 3 paling besar yaitu 29.105 dengan share 64,68%. Untuk total margin tata niaga di saluran 1 sebesar 33.629 dengan share 78,29. Untuk saluran 2 33.129 dengan share 78,88%, dan di saluran 3 36,129 dengan share 80,29. Lanjutan di sini persentase farmer share. Untuk saluran 1 sebesar 74,42%, di saluran 2 sebesar 85,71%, dan di saluran 3 sebesar 68,8%. Di sini mendapatkan hasil kesimpulan dan saran, yaitu lembaga tata niaga di Kabupaten Lampung Selatan yang terdapat dalam tata niaga cabai merah yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Masing-masing lembaga tata niaga melakukan fungsi tata niaga, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Saluran tata niaga cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan yang terbentuk dalam sistem tata niaga ada 3 saluran,
yaitu yang pertama petani, pedagang, pengumpul, pedagang, pengecer, dan konsumen akhir. Yang kedua petani, pedagang besar, pedagang, pengecer, konsumen. Yang ketiga petani, pedagang, pengumpul, pedagang besar, dan pedagang, pengecer, serta konsumen akhir. Kesimpulan ketiga yaitu efisiensi saluran tata niaga tercapai pada saluran tata niaga 2 karena memiliki total margin terkecil yaitu 33.129 dan nilai farmer share terbesar yaitu 85,71% serta rasio keuntungan dan biaya yang lebih merata dan lebih besar yaitu 5,78%. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.